Memasuki tahun 2019, saat itu liburan semester. Orang tua kami merasa kekurangan biaya untuk kuliah kakakku, sehingga kakakku berinisiatif untuk membantu orang tua kami dan memilih untuk kembali bekerja di pabrik itu. Intinya yang ada di benak kakakku adalah dia tidak mau jika kuliahnya terhenti. Beberapa hari kakakku bekerja di sana, aku banyak bermimpi hal aneh. Pertama, aku bermimpi kedatangan sosok laki-laki dan perempuan. Mereka berkata padaku ingin membunuh orang tua kami. Di hari besoknya, aku bermimpi di rumahku ada ular yang melilit salah satu anggota keluargaku, yaitu kakak perempuanku. Dan di dalam mimpi, dia meminta pertolongan padaku untuk melepaskan lilitan tersebut. Ketika aku bangun tidur, aku tidak paham dengan mimpi itu. Pikirku aku hanya bermimpi biasa. 1 minggu setelah aku mengalami mimpi yang janggal tersebut, kakakku pulang ke rumah. Namun ketika beberapa hari di rumah, kakakku merasakan sakit di daerah kaki sebelah kanan. Rasanya seperti nyeri dan linu. Pada awalnya hanya dipijit sama bapakku. Kemudian bapakku mengundang tukang urut. Bukannya sembuh, malah tambah parah. 2 minggu setelah diurut bagian yang sakit, malah menyebar ke area tubuh yang lain, seperti leher, pundak, punggung, dan yang paling parah adalah area leher. Kakakku merasakan di lehernya seperti dicekik, ditali, dan dipelintir. Saking sakitnya kakakku mengeluh ke bapakku dengan menangis dan berkata, "Pak, badanku kok sakit semua ya? Aku gak kuat sama rasanya." Bapakku merasa bingung saat itu. Bapak lalu memanggil ibuku yang posisinya itu sedang bantu-bantu masak di acara hajatan tempat saudara. Mengetahui kabar tersebut, ibuku lari dan bergegas pulang memastikan keadaan kakakku, apa yang sedang terjadi. Sesampainya di rumah, ibuku kaget melihat pola tingkah kakakku yang merintih dan menangis kesakitan. Ibuku tidak berpikir panjang, langsung membawa kakakku pergi ke klinik yang jaraknya lumayan jauh. Sesampainya di klinik, kakakku ditangani petugas klinik. Para petugas klinik kemudian memanggil dokter yang sedang piket saat itu. Ketika diperiksa dokter bilang ke orang tuaku kalau kakakku tidak apa-apa, tidak ada syaraf atau otot yang bermasalah. Orang tuaku kaget dan bingung lalu bertanya ke dokter, "Masa iya tidak ada penyakitnya sih, Dok? Soalnya di rumah anakku mengeluh sakit di lehernya, seperti sarafnya terjepit. Ini kira-kira gimana ya, Dok, solusinya supaya anakku bisa tertolong?" Lalu dokter menjawab, "Begini saja, coba ibu bawa anak ibu ke rumah sakit yang alat medisnya lebih lengkap supaya bisa dicek lebih detail." Kemudian ibu langsung menelpon kakak laki-lakiku dan kakak sepupuku serta kekasih kakakku untuk datang ke rumah dan dimintai bantuan untuk mengantar kakakku ke rumah sakit. Sesampainya di rumah, tanpa berlama-lama, kakak sepupuku langsung mengajak berangkat ke rumah sakit. Namun pada saat kakakku berjalan keluar rumah, di tengah-tengah pintu rumahku, kakakku menjerit kesakitan, seperti ada yang memukul badannya, sehingga membuat kakakku lemas dan tak berdaya. Akhirnya kakakku dibopong bapak ke mobil dan kami pun berangkat ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, kakakku yang dengan keadaan tak berdaya langsung menyampaikan pada bapakku, "Pak, aku jangan dibawa ke rumah sakit. Aku gak sakit medis, tapi ada orang yang mau mencelakaiku." Semua yang di dalam mobil kaget mendengar perkataan kakakku. Lalu ibuku bertanya ke kakak sepupuku, "Gimana ini, Le? Adikmu ini dibawa kemana? Bule udah pasrah, terserah kamu mau bawa kemana adikmu.
Yang penting adikmu ini cepat tertolong. Kakak sepupuku menjawab, udah, gini aja, kita bawa aja ke kiai yang aku kenal. Rumahnya gak jauh dari sini. Ibuku bilang, iya Le, aku ikut apa kata kamu. Akhirnya kami mengikuti perintah kakak sepupuku untuk membawa kakakku ke tempat kiai tersebut. Sesampainya kami di tempat kiai yang dimaksud, kami langsung dipersilahkan masuk oleh istri Pak Yai. Lalu Bu Nyai memanggil suaminya. Kemudian Pak Kiai menemui kami dan tanya, ada apa ini? Panggil saja aku Gus. Kakakku yang sebelumnya badannya lemas tak berdaya langsung berdiri seperti sudah sehat, namun dengan keadaan raut muka yang kesal menatap Gus. Lalu berkata, kenapa aku dibawa ke sini? Aku gak mau di sini. Dan ternyata kakakku mengalami kesurupan. Gus menjawab, siapa kamu? Kenapa kamu ada di dalam tubuh anak ini? Apa niatmu? Jin yang ada di tubuh kakakku menjawab, aku suka dengan anak ini. Anak ini baik. Anak ini mau aku ajak ke alamku. Kemudian Gus bertanya lagi, kenapa kamu mau ajak anak ini? Siapa yang menyuruh kamu? Pertama, si jin tersebut tidak mau mengaku siapa yang menyuruhnya. Lalu Gus gerang dan menyiksanya dengan bacaan ayat suci agar mau mengaku siapa dirinya dan siapa yang menyuruhnya. Lalu si jin akhirnya menjawab, aku disuruh bos pemilik pabrik tempat anak ini bekerja. Ini sudah waktunya anak ini ditumbalkan untukku. Dan malam inilah aku harus menghabisi anak ini. Gus kemudian bertanya pada jin, memang berapa tahun sekali bosmu harus memberimu tumbal? Lalu si jin kembali menjawab, setahun sekali aku meminta tumbal kepala ayam, dan 5 tahun sekali aku meminta kepala kambing. Gus paham yang dimaksud si jin sebagai kepala kambing adalah manusia. Jadi setiap 5 tahun sekali pabrik tempat kerjaku dulu harus menumbalkan nyawa, yang kebetulan tahun ini adalah kakakku yang akan dijadikan sebagai tumbal untuk ritual pesugihan tersebut. Kemudian Gus kembali bertanya pada jin, kenapa harus anak ini? Anak ini kan gak tahu apa-apa. Jin menjawab, karena bosku marah, soalnya anak ini gak mau dijadikan menantunya, tapi menolaknya. Akhirnya Gus melakukan serangkaian ruqyah untuk mengeluarkan jin tersebut dari dalam tubuh kakakku. Ternyata sosok jin yang merasuki kakakku adalah seekor kera. Gus memberitahukan pada orang tuaku supaya kakakku jangan dibawa pulang ke rumah terlebih dahulu. Ini dikarenakan keadaan rumah yang masih dalam pengaruh sihir dan berbahaya untuk kondisi kakakku. Selanjutnya, orang tuaku memutuskan mengajak kakakku menginap di rumah kakak laki-lakiku yang letaknya cukup jauh dari rumah orang tuaku. Keesokan harinya, di tempat tinggal kakak laki-lakiku, kakakku yang perempuan bangun tidur dan mendapati bahwa tubuhnya tepat pada lehernya terdapat bekas luka cakaran yang seperti habis dicakar oleh seekor kera, dan di rambutnya tiba-tiba banyak sekali kutu yang bersarang. Padahal hari-hari sebelumnya tidak terdapat bekas luka cakaran di leher dan tidak terdapat kutu yang bersarang di rambut kakakku. Seperti ini adalah pembuktian bahwa memang benar sosok yang bersemayam di dalam tubuh kakakku sebelumnya adalah sosok jin yang berbentuk seekor kera. Setelah 2 minggu kejadian itu, ibuku kembali mendatangi rumah Gus untuk meminta saran dan bantuan agar rumah yang kami tinggali terbebas dari pengaruh sihir dan ilmu hitam, agar kami bisa kembali ke rumah kami seperti semula dengan syarat yang dijelaskan oleh Gus, yakni rumahmu harus diberi pagar gaib dengan cara anakmu harus dirubah namanya, lalu lakukan serangkaian ritual adat Jawa
dan diiringi dengan doa-doa agar Allah selalu senantiasa melindungi kalian. Kemudian ibuku memasrahkan semua rangkaian syarat tersebut kepada Gus. Gus pun mengiyakan permintaan ibuku. Pada malam ritual pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dipimpin oleh Gus di tempatnya, kakakku yang saat itu masih di tempat kakak laki-lakiku tiba-tiba mencium bau bunga setaman. Entah dari mana itu asalnya. Kakakku merasakan ketakutan yang luar biasa. Selang beberapa menit kakakku sudah tidak lagi mencium bau bunga setaman. Dan Gus bilang kepada orang tuaku, "Sudah, anakmu sudah aman. Anakmu sudah sembuh, besok sudah bisa diajak pulang ke rumah." Ibuku menjawab, "Ya Gus, terima kasih banyak Gus. Semoga Allah membalas semua kebaikan Gus terhadap keluarga kami." Keesokan harinya, akhirnya kakakku bisa pulang ke rumah orang tua kami. Pada saat 3 hari berada di rumah, ibu dan bapak mendengar suara seperti ledakan, tepatnya di pojok kiri depan rumah. Suaranya seperti ban kendaraan yang meletus. Namun anehnya, yang mendengar suara tersebut hanya keluargaku saja. Tetangga tidak ada yang mendengar suara tersebut. Bapakku kemudian telepon Gus. "Gus, ada apa ya di rumah? Kok ada? Saya mendengar sesuatu yang meledak." Gus pun menjawab, "Tidak apa-apa, aman, tidak usah khawatir. Itu bosnya mau mencoba mencelakai lagi, tapi gagal." Bapak menjawab, "Alhamdulillah kalau begitu Gus." Pada akhirnya kakakku sembuh dan kembali beraktivitas seperti biasanya, meneruskan kembali kegiatan kuliahnya. Selang beberapa bulan, berganti tahun, tepatnya tahun 2020, kakakku melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya. Ini atas anjuran dari Gus untuk kakakku agar kakakku benar-benar terbebas dari pengaruh sihir dan ilmu hitam yang dikirim oleh bos pabrik tempat kami bekerja. Beberapa bulan setelah kakakku menikah, kami mendapat kabar bahwa Pak Bos meninggal akibat penyakit yang tidak masuk akal. Menurut kabar yang kami dengar, kalau Pak Bos mengalami pembengkakan di kakinya yang sangat parah, sehingga tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Ini mungkin seperti bentuk karma yang harus ditanggung si Pak Bos karena melakukan ritual pesugihan yang notabene harusnya kakakku yang dijadikan tumbal pesugihannya, malah berbalik memangsa si Pak Bos sebagai ganti atas penumbalan tersebut.